A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa dengan sahabat Sunan. Saya ada permintaan dari seorang ibu dari Solo ya. Jadi ada hal yang membuat anaknya ini sulit BAB. Usianya sekitar 1 tahun lebih. Jadi BAB ini memang bila terjadi kepada seorang bayi atau balita ini sangat mengkhawatirkan. Yang harus diketahui mungkin oleh para bapak-bapak dan ibu-ibu ya, bahwa penyakit yang sulit ini kepada bayi ya karena suatu BAB itu yang pertama itu adalah karena susu formula ya, pergantian dari susu formula, makanan padat ya, terus dehidrasi dan mungkin ada gejala-gejala hal-hal medis yang tertentunya gitu. Tapi saya di sini akan memberikan suatu penanganan yang memang mungkin lebih kepada bagaimana mengobati secara tradisional. Jadi memang yang pertama itu bagaimana bayi tidak kena dehidrasi. Tandanya harus sering diberikan minuman ya. Minum air putih atau susu seorang ibu mungkin selama 2 tahun itu sebenarnya tidak boleh berhenti. Nah, maka bagaimana seorang anak itu tidak boleh kekurangan cairan. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah bagaimana pergantian susu formula, mengganti susu formula yang lebih baik untuk kepada pencernaan. Silahkan ya, itu bisa dengan susu yang tadinya biasa, misalkan dengan susu apa, silakan diganti dengan susu yang lebih baik mungkin. Terus yang ketiga itu dari makanan ya. Biasanya dari makanan yang padat ini biasanya kalau bayi yang belum siap untuk menerima makanan-makanan seperti itu, seharusnya ibu-ibu harusnya berhati-hati. Tandanya bagaimana makanan ini bisa diterima ya oleh tubuh bayi, tandanya misalkan buah-buahan. Makanan buah-buahan itu seharusnya saya dengar itu selalu suka di blender ya. Seharusnya jangan di blender ya, tapi sistem dikrok ya, dikrok halus kan gitu ya, dikrok halus. Saya tidak ada medianya di sini, hanya mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin paham ya. Jadi entah itu pepaya, entah pisang, atau misalkan mangga, atau buah-buahan yang lain lah ya, itu sisinya dikerok ya. Diambil saripatinya, dikerok dan disuapkan kepada bayi atau balita. Nah, yang keempat itu adalah pemijatan ya. Tandanya tetap ya, seorang ibu bapak-bapak tetap tidak hanya mengandalkan hal seperti itu. Yang pertama, saya di sini akan memberikan suatu metode ya, bagaimana agar ibu-ibu dan bapak-bapak tidak begitu khawatir ya dengan kondisi seperti itu. Emang harusnya tetap ya, kalau misalkan sudah 2 minggu 3 minggu seorang anak ternyata BAB-nya seminggu sekali, apa lebih dari seminggu sekali, ini memang harus khawatir. Tapi di sini saya akan berikan sebuah metodenya, jadi tolong diperhatikan karena pemijatan ini harus berhati-hati. Jadi memang tidak boleh asal. Jadi ada beberapa titik saraf yang memang untuk melancarkan kepada suatu pencernaan ya. Jadi agar pas bayi buang BAB-nya tidak lagi mengejang ya. Biasanya kan kalau misalkan dalam kondisi seperti itu, bayi yang sulit BAB itu selalu kaki itu terangkat biasanya. Terus keluarnya pun seperti apa ya, kotoran kambing ya, atau domba yang bulat-bulat gitu ya, keras ya. Nah, itu bagaimana menjadi lembek nantinya kan gitu. Nah, tadi saya sudah paparkan dari awal. Jadi sekarang saya kepada pemijatannya, sehingga bagaimana seorang bayi ini tidak lagi sulit untuk BAB ya. Oke, yang pertama ya, di perut ya, tandanya tetap pakai minyak dan bawang. Bawangnya dicampur dulu dengan minyak ya,
ya diremas ya seperti ini ya. Setelah diremas ya, tolong diperhatikan juga ini dibalur perutnya ya, dibalur seperti ini Bu Pak, dibalur dulu, jangan sampai ada pemijatan yang lain, dibalur. Nah, lalu tarik pelan-pelan dari sini, pelan-pelan saja ya, untuk membuat pencernaan bayi lebih enak ya. Jadi si perut, saraf-saraf perut itu jadi melonggar ya, yang tadinya kejang. Yang saya takutkan itu kan bisa ke hernia kalau bayi terus-terusan seperti itu ya. Jadi telur uh, kemaluannya itu bisa jadi membengkak ya. Nah sekarang setelah pemijatan di perut ya, hitung sajalah sampai 10, 15 boleh, sampai 20 juga boleh. Tapi ya harus halus ya. Harus halus gitu ta. Jadi jangan sampai ditekan-tekan, gak usah ya. Setelah di perut ya, itu ibu-ibu perhatikan sebelah sini ya. Ini tidak usah sampai ke punggung, tapi cukup dekat pinggang saja. Ini pun dibalur dulu. Setelah itu barulah di sini ditarik ya, pelan-pelan, pelan-pelan ke bawah ya. Ini cara cara mengobati dengan bagaimana memperbaiki ya saraf-saraf untuk nanti ke pencernaan. Nah setelah ini ditarik-tarik seperti ini pelan gitu ya. Ya. Kalau ibu-ibu misalkan masih aduh takut, masih khawatir, atau bapak-bapak masih khawatir, boleh sampai di sini Bu, boleh ya. Tapi tidak usah semua sebenarnya, hanya segini saja boleh. Gitu tuh. Nah, setelah di sini sampai 10, 15 atau 20 kali misalkan. Nah, baru ibu-ibu atau bapak-bapak ke paha ya. Ke paha, kedua paha ini harus kena. Ini tarikannya ke bawah saja Bu, nggak usah naik-naikin ke atas ya, karena untuk melonggarkan saraf-saraf bayi yang emang pas dia udah beberapa kali BAB dia selalu mengejang kakinya terus gitu kan. Terus setelah itu ininya juga dikena ya, dibuat setelah ini baru ke sini, uh, di sini saja Bu. Nah ini di tengah-tengah ini saja gitu. Di tengah-tengah ini saja kedua-duanya harus kena juga ya. Jadi sistemnya gini-gini aja lah, tidak usah harus ditotok atau begini, pelan-pelan saja seperti ini ya. Setelah pelan, setelah ini gitu ya, nanti dibalikan kembali ya. Nah lalu pahanya ini saja ya, pelan-pelan. Nah, setelah ini sama lah, ini juga bisa 10 sampai 20 kali silahkan. Setelah ini baru yang di samping ini. Jadi tidak usah semua ya. Tandanya hanya seperti ini saja. Jadi ibu-ibu bapak-bapak untuk mengobati bayi seperti yang punya ya, yang pokoknya yang punya penyakit bayi, tandanya pemijatannya hanya seperti ini saja. Tidak usah harus dipijat semua badan, tidak usah. Tapi harus rutin ya, harus rutin setiap hari. Harus rutin setiap hari. Tapi dari penanganan dari yang pertama, kedua dan ketiga sampai yang keempat ini harus dijalankan. Ya, tidak boleh hanya ini saja, tidak boleh. Ya, tadi formulanya mungkin harus diganti, cara memberikan makanan yang tadinya misalkan bagaimana jadi harus dihaluskan, lebih halus, lebih lembut, dilembutkan, makanan-makanan yang padat itu teh dilembutkan, tapi bukan di blender, ingat ya. Terus bagaimana agar bayi tidak dehidrasi segala macam, terus nanti sekarang ke pemijatannya. Nah tandanya kalau misalkan ibu-ibu sudah menjalankan ini, insya Allah ya itu biasanya akan kembali normal ya. Yang saya pernah lakukan, karena saya tahu sekali penyakit seperti ini, dan alhamdulillah saya pernah beberapa kali menangani bayi-bayi yang emang mempunyai penyakit yang sulit BAB, yang emang keluarnya itu mengeras dan kecil-kecil ya, tidak membesar, kecil-kecil. Nah mudah-mudahan metode pengobatan ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, dan pesanan yang dari Solo ini bisa dilihat dan diperhatikan
dan mudah-mudahan bisa lekas sembuh, bisa lekas sehat ya, dengan melihat metode ini. Dan saya harap untuk ke semua ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai balita, yang mempunyai bayi ya, ini menjadi hal yang sangat bermanfaat. Jangan lupa ya, tetap dukung kami ya, sahabat Sunan, dan jangan lupa juga dengan like and subscribe untuk kami lebih semangat untuk membuat konten-kontennya, kan itu membuat metode-metode pengobatan yang lain. Jadi cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.